Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Kia X Soal Palu alias Kia Palu. Kali ini Kia kedatangan sahabat Kia dari SMA udah lama banget dan sekarang dia sangat menginspirasi bagi Kia ya. Makanya Kia hadirkan di sini. Kalau nggak di sini, kalau dia nggak datang di sini berarti dia nggak menginspirasi. Langsung saja ada Lala. Iya. Halo Kia. Kayak terpaksa sekali kalau Lala ya. Apa kabar lah? Alhamdulillah sehat. Tidakkah salam? Oh iya. Ya itu supaya ditahu bahwa itu ikon Arat. Oh, kenapa ada haratnya? Oh ya, nama aslinya Lala ini siapa? Biar teman-teman tahu, karena banyak yang tahu cuma Lala Palu, kayak soal Palu juga ya kamu. Kia Palu sama kita ya? Iya. Ada Palu dulu Itu supaya sengaja tuh. Sengaja. Lala ini pertama identik dengan laki-laki, perempuan, maaf. Iya benar. Toh, jadi sengaja kita bawa itu memperjelas bahwa Lala itu laki-laki dan dia tinggal di Palu. Oh, jadi kalau orang ingat Palu pasti ingat Lala. Iya, ingat dia juga. Iya, Palu dan Lala Palu. Betul. Tapi nama aslinya siapa nih lah? Akmal Rohadi Al-Asrori, karena orang Arab. Iya, nama orang Arab ya. Karena muka Cina, muka Jepang sih kalau namanya. Muka Jepang, nama Arab. Iya. Tapi orang Palu. Ya tidak sesuai memang. Gara-gara nama itu ingat. Iya. Nama Arab, muka Cina, orang Indonesia. orang Indonesia. Paspornya orang Indonesia. Akhirnya waktu dulu Kita pernah tuh jalan ke Singapura, lewati tempat pemeriksaan paspor ya. ya. Dan tidak dipercaya guys ya, orang Indonesia nama Arab, muka kayak ditahan dia ya, berapa jam kamu ditahan? Saya ditahan di ruang pemeriksaan itu 4 jam. 4 jam. Iya. Dan kita tuh nunggu gini, Lala tuh diapakan di sana ya, tapi tidak bisa nolong kan? Iya. Tidak bisa tolong, tinggal berharap Lala mudah-mudahan jawabannya bagus. Dan kau tidak tahu apa semua ditanya ke Lala waktu itu. Itu kemarin waktu sana itu banyak macam, kenapa, kemudian dari mana. Tapi itu kan berapa bahasa kan di Singapura? Ada yang Kebetulan saya dapat orang Indonesia. orang Indonesia, Ya, tidak orang satu India. muka itu putih semua. Saya orang Cina Hah? sama orang India, karena pikirnya kan orang Cina kan? Kebetulan yang paham bahasa Indonesia itu orang India. Oh, orang India. Orang India Oke. yang paham Indonesia. Jadi yang tanya saya selama 4 jam itu orang India. 4 jam lah. Iya. Kau ditanya selama 4 jam atau kau diam dulu berapa lama baru datang? Saya menunggu kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Itu perasaan tuh gugup sekali. Waktu Lala keluar tuh pucat guys ya. Iya, ditanya Sama semua. sekali orang tidak punya darah dia keluar. Ya Allah, jadi kalau keluar sama Lala ini harus persiapkan ya. Jangan sampai ditahan lagi ya Allah. Karena itu kesalahanmu, kamu lupa nama hotel kan waktu itu. Sebenarnya tidak sih, saya juga heran kenapa, karena mungkin waktu dulu barang-barang yang tentingannya Ibu Kia, Oh, iya. Ibu dosen-dosen dan Iya. lain-lain kan saya yang bawa. Oh gitu. Iya, cinta. Oh iya, kau baik karena kau laki-laki kan. Jadi barang-barang wanita semua Lala yang bawa. Ditambah dengan nama Arab bukan Cina. Oke. Kau belum mencurigakan memang. Kopi. Tapi itu luar biasa, kita punya kedatangan yang luar biasa. Semua orang satu rombongan gugup menanti Lala 4 jam. Itu yang luar biasa. Tapi untuk pas pulang tidak ada masalah ya lah. Alhamdulillah. Nah, pulang kita selamat ya. Selamat. Oh iya, karena kita dari Malaysia ya terakhir. Cuman bapakmu itu yang dia benci tunggu saya. Jangan sebut nama. Bapakmu itu yang benci nunggu saya 4 jam sampai mau ditinggalkan. Tapi dia kalau mau tinggal kan tidak tahu jalan juga, tidak tahu jalan juga dia Pak. Udah. Oke, kita langsung gini ya. Kayak ada beberapa pertanyaan pasti teman-teman juga pengen penasaran gitu. Lala ini sebenarnya dia basicnya sama kayak Kia, kita sarjana teknik, kita kuliah di teknik sipil, tapi dia punya rumah makan ya, tidak apa ya, biasanya orang kalau teknik sipil itu oke. Nah ini ada beberapa hal yang pengen Kia tanya, jangan langsung gugup kamu lah. Oke. Saya udah kamera kayak gimana gitu. Santai aja. Oke. Sebenarnya ini apa ya, yang banyak orang pertanyakan, Lala ini kan basicnya teknik sipil sama kayak Kia, kuliah teknik sipil, tapi kenapa memilih bangun usaha rumah makan? Itu ceritanya awalnya gimana? Semester akhir Kia, ingat dulu sebentar susun skripsi. Kau pernah bilang memang cepat-cepat Saya selesai. satu terinspirasi dari salah satu film Thailand Hah? Itu? yang judulnya The Secret apa? Top Secret, The Secret. Itu yang anak muda Thailand yang umur 20 sekian tahun itu sudah punya karyawan 22.000 orang. Itu dia umur 22 tahun kayak. Saya nonton film itu sampai 3 kali. Oh. Nah, nonton film itu kemudian saya ambil keputusan untuk berjualan. Saya dulu ingat Christopher? Tope, oke. Christopher itu yang bersama-sama saya jualan pisang hijau. Oh iya betul. Ingat itu? Betul. Saya jualan itu Kayak di mobil kan? Iya, saya gelisah karena pada saat saya kuliah di teknik, saya bilang ini barang kayaknya kan lebih banyak teori.
karena kita mungkin masih di kampus kan, Iya, belum terjun betul, langsung. lebih banyak teori, sehingga saya bilang, duh, yang saya mau kerja ini apa? Iya toh. Terakhir saya bilang kalau saya jadi kontraktor kayaknya saya di penjara ini. Mungkin kamu pikir kalau memang tadi kan agak banyak yang dipikirkan ya. Betul. Hitung-hitungannya terlalu ribet kan. Apalagi dosen mengajar bahwa nanti itu terus sekian ini kalau rubuh ini dan lain-lain. Kalau gempa, kalau ini gimana gitu kan. Ketakutan itu saya kumpulkan, kemudian saya bilang, oh enggak bisa, saya tidak cocok. Kemudian karena merasakan hasilnya itu, saya dulu jualan pisang hijau, saya bisa simpan uang kian 7 juta sebulan kian. 7 juta? Pada saat mahasiswa. Itu omset atau sudah profitnya? Itu keuntungan bersih. Bersih? Sudah saya bagi sharing profit dengan si Christopher. Gila kamu ya. Saya sharing profit ke Christopher pada saat itu, dia yang jadi kita dibagi, saya sudah dapat uang 7 juta. Dasar itulah saya membuat sampai saya bilang saya harus jadi pengusaha. Oke, karena udah rasa ya, udah rasa kayak ini menguntungkan nih. Ya kejadianlah ini rumah makan bebek CS ini kira. Tapi kenapa rumah makan bebek CS? Sebenarnya kan yang hits banget tuh kan ada ayam kan. Oke. Ya ala Mas Joko, kenapa kau milih bebek? Yang pertama Kia, di Palu ini belum ada rumah makan yang judulnya bebek. Pokoknya identiknya bebek. Iya, belum ada judulnya bebek. Saya jual ayam juga Kia. Iya sih, ikan juga kan. Saya jual ikan. Jadi karena ditahu bahwa saya masih tes pasar pada saat itu, saya bilang kayaknya kok kebetulan saya uji coba. Saya dapat tantangan dulu itu dari bapak saya, kalau kau bisa dapat 1000, ada yang bisa supply 100 ekor per hari, saya izinkan. Oh gitu tantangannya. Tapi memang itu murni idemu atau memang karena kau saya suka makan bebek, jadi saya mau jualan bebek, atau memang tes aja ini penasaran? Itu jadi saya ketemu dengan saya punya om yang masakan bebeknya. Oke, pas makan, wah ada Jadi ide nih. kita hobinya bukan hobi masak, tapi hobi makan. Oke. Jadi saya terlalu pede ya. Setiap apa yang saya makan itu dan saya akui enak, pasti orang suka. Oh gitu, oke. Dasar itulah yang saya gunakan untuk saya bilang, oh saya bukan rumah makan bebek. Pasti suka. Dan pasti om itu yang dipakai untuk masak. Masak itu. Oh, oke. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya outlet sendiri. Masya Allah. Ini kan kita harus menghidupkan satu Iya sih, sama benar lain. sih. Dia punya outlet, tapi dengan nama yang sama. Masya Allah. Itu di mana tuh? Di Sulawesi Barat. Wow. Pulau Mandar. Berarti BPJS sudah lintas provinsi dong ya? Alhamdulillah, insya Allah doakanlah kita bisa buka di Sulsel, kita bisa buka. Bener lah buka. Kemarin ada temanmu yang mau buka di sana. Oh ada? Iya. Oh sudah ini ya? Sudah mulai dikomunikasikan, ya mudah-mudahan kan ini kita dalam dunia bisnis tidak ada yang pasti ya. Iya sih benar. Semua tergantung posisi tawar biasa. Ya. Cincai lah, lu punya berapa, saya punya berapa. Oke. Dan ternyata memang dari awal makan masakan Om dan pede kalau ini enak karena sudah terbukti pisang hijau pun laris dan dapat profit 7 juta. Jadi pikirannya, oh mulutku ini tidak akan salah. Kalau memang enak pasti orang suka. Akhirnya berani coba dan ditantang 100 ekor bebek awalnya. Dapat nggak? Itu susah nggak? Alhamdulillah enggak, karena kebetulan saya teman juga. Jadi kan kau punya teman ini Kia, hobinya kan kalau ketika ada masalah di dalam perkumpulan saya cerita. Iya. Ternyata di dalam perkumpulan itu tanpa saya sadari bahwa ada yang ternak bebek. Oh gitu, siapa itu? Hah? Itu dia yang namanya Ane Rufaidah. Oh, Ane punya bebek? Iya, Ane punya bebek. Luar biasa ya teman-teman kita ya. Tapi saya berjalan beberapa bulan, saya coba ternak sendiri. Oke. Setelah saya ternak sendiri, ternyata ribet kan. Iya memang. Ternyata memang Tuhan sudah ciptakan kau jadi penjual bebek saja. Iya, benar-benar. Ya, atau mungkin nanti sudah settle atau mungkin sudah expert dalam bisnis itu mungkin bisa, tapi ternyata memang kita tidak bisa lakukan semuanya ya. Itu dia. Apa ibaratnya makhluk Iya, nangoa istilahnya. Nangoa. Nangoa, belum satu-satu diurus, akhirnya pusing. Iya, nangoa. Nah, jadi bukan juga tidak bisa, tapi fokusnya kita jadi terbagi istilahnya kan kayak gitu. Oke, tadi kan yang Kia mau tanya dikasih tantangan kan tadi sama papanya Lala. Iya, 100 dia meragukan bebek. orang tua kan begitu. Iya, kan namanya orang tua ini mau tes, anaknya ini panas-panas teh ayam tidak ini. Kan begitu. Dan saya rasakan itu. Iya. Orang tua lebih paham anaknya kan, dia paham. Mungkin Lala ini yang saya lihat Lala itu terlalu banyak ide, punya banyak ide, takutnya akan lama-lama tidak fokus, pindah lagi. Akhirnya dites, dikasih tanda tangan dan Lala malah makin panas kalau ditantang kan. Akhirnya ketemu 100 bebek dapat karena Ane. Dan penjualan pertama bagaimana tuh? Untung rugi atau gimana pengalaman pertama? Hari pertama saya jualan Kia, dulu masih pakai BBM. Oke, iya.
BlackBerry Messenger. Saya punya teman kalau nggak salah di dalam itu 600. Saya coba bom saja. Saya bukan kan broadcast ada namanya kan? Iya. Saya bukan broadcast. 600 sekian, 600 kalau nggak 600 sekian orang. Itu saya japri. Oke, secara pribadi ya. Dan kalimatnya bukan mengajak bahwa saya bertahu, saya meminta loh. Datang kasihan minta tolong. Dan hari itu saya kaget dengan penjualan hari itu. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu BBCS naik gitu ya. Luar biasa. Tidak itu kayak di luar ekspektasimu atau gimana? Sangat di luar. Sangat di luar. Sangat di luar ekspektasi. Dulu targetmu berapa? Dulu saya mimpi karena belajar dari belajar dari penjualan waktu di kuliah. Saya mimpi saya punya uang 3 juta sebulan sudah lumayan lah, mau bunuh diapain semua, itu kan berpikir begitu. Dulu kan masih single kan? Iya, masih single, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Omset pertama? Bulan pertama berapa? Saya BBCS pernah tembus di tahun pertama itu 270 juta. Itu omset ya? Iya. Belum profitnya? Iya, tapi itu luar biasa lah. 270 juta, itu saya sendiri kaget Kia. Itu sulit gini? Saya kaget. Ih, nyangka nggak ya? Saya sendiri. Saya bilang ini saya. Nah tapi saya bilang saya anggap bahwa bisa jadi nikmat yang dikasih ini jadi cobaan juga. Iya. Mempertahankan diri, betul. untuk bagaimana bersikap dan lain-lain lah. Yang takutnya nanti jadi boro jadi namamu. Saya takut begitu kan. Tapi kan Lala kan orangnya memang dari awal asik sih. Kalau memang dibilang nama dari dulu nama tapi cuma orang friendly sekali, ketemu orang. Dan ciri khas Lala ketemu orang dia selalu duluan nyapa dia. Karena memang orangnya memang kayak begitu. Gitu. Jadi pas terima kasih ya. Jadi memang benar. Saya itu tidak bisa bapak tende orang, tapi memang itu memang real kan. Jadi awalnya. Sama dong kayak Kia. Satu kali lagi. Oke. Oke, dan pas 270 juta itu kayak merasa gimana tuh lah waktu pertama, aduh kayaknya nggak nyangka dan next akan punya target lebih besar lagi atau kayak gimana tuh, langsung punya impian lebih besar segala macam. Impian pasti karena satu sudah lepas, dalam artian satu sudah terwujud, jadi mimpi, harapan dan lain-lain itu bertambah. Jadi kayak ada tantangan baru gitu ya, tantangan sekaligus sekarang ada yang kita inginkan tapi di luar hitungan, karena saya yakin bahwa satu yang sudah jadi tanpa perhitungan pun begini. Berarti dengan langkah-langkah lain saya akan bersama, tapi ternyata tidak. Maksud Tuhan memberikan saya di tanpa itu adalah pembelajaran ke saya untuk membuat bisnis berikutnya harus semua serba hitungan. Oh, lalu itu belum terlalu detail hitungannya? Ya, enggak sama sekali. Saya dapat ilmu. Kan kita sama-sama nanti ini, bos, hitungannya hitungan berapa besi, bukan berapa untung berapa. Tapi sebenarnya hitungan itu detail lah, cuma memang beda konsep yang harusnya ya. Cuma mungkin Lala karena mikirnya di pisang hijau kan biar kemarin tidak masalah. Dan di awal-awal juga ternyata ada cobaan lain ya. Dan di tahun keberapa tuh? Oh iya, Lala kan buka cabang kedua. Dan itu gempa. Bagaimana kondisinya tuh, Lala? 2 tahun saya buka cabang, begitu selesai bangunannya kan pengerjaan itu 2 bulan. 2 bulan. Setelah 2 bulan selesai kerja, saya 2 bulan jalan buka. Udah launching itu segala macam. Sudah launching dan lain-lain, alhamdulillah. Setelah 2 bulan buka, masya Allah, kita dihadapkan dengan yang namanya 24 September, gempa bumi dan tsunami dan likuifaksi. Itulah di mana tuh? Saya kejadian kebetulan di Telkom. Di Telkom Juanda. Sama orang tua. Singkat cerita, saya balik ke saya sudah berpikir bahwa hancur semua saya punya bangunan ini dan lain-lain. Ternyata betul ada beberapa bangunan yang hancur dan itu harus diperbaiki. Di bagian yang mana? Di Tondel. Oh, cabang yang baru dibangun. Iya, kalau di sini ada beberapa penjarahan saja sih, ada beberapa gas yang hilang, ada beberapa yang peralatan masak bahkan yang hilang. Tapi melihat banyaknya orang yang datang, saya berpikir kok banyak, ternyata itu kan relawan-relawan yang datang itu kan itu yang membuat kita hidup Kia. Saya paksa lah buka 1-2 minggu tsunami saya buka, saya paksa. 2 minggu setelah gempa itu kok buka? Iya. Dan omset yang kita dapatkan sama persis omset seperti awal tahun. Awal pertama buka? Iya, tapi itu tidak bertahan lama Kia. Itu hanya bertahan beberapa bulan. Tapi itu pegawai semua standby atau gimana tuh? Maksa kan mereka dalam kondisi yang belum stabil loh. Saya bertanya, saya promosikan diri saya ini adalah pimpinan yang agak demokratis. Jadi saya lemparkan kan semua kita punya grup. Siapa yang bersedia masuk dengan keterbatasan yang ada untuk kerja silakan, welcome. Ternyata mereka antusias. Mereka mikir makan apa juga 2 minggu? Iya, tapi pendapatan dari mana? Gitu harus saling bantu istilahnya.
kalau bos semangat, ya pasti kita juga lebih semangat kayak gitu kan. Jadi intinya pimpinan sih, kalau pimpinannya semangat dan optimis, pegawainya kita juga harus optimis, gitu kan. Jangan singgung-singgung pimpinan karena ini dekat-dekat nanti. Tidak. Oke. Nah itu cobaan pertama lah, itu gimana? Pasti kamu tuh berat, itu pertama kali pengalaman pertama istilahnya kan. Betul. Kayaknya semua orang pengalaman pertama. Begitu lepas 6 bulan COVID kan? Iya. Udah bangkit nih, COVID lagi. Yang mana paling berat? COVID atau waktu gempa? Kalau gempa bahan baku masih ada Kia. Oh gitu. Bahan baku masih ada, kemudian karena orang semua berusaha untuk bangkit kan pada saat itu. Karena pendapatan kalau ini semua ada, tapi tidak ada yang beli. Dengan semua pembatasan PSBB dan lain-lain. Ada pembatasan penjual, orang tidak boleh datang langsung ke outlet. Kemudian ya banyak faktor lah, bukan hanya bahkan yang ini ojek online-nya pun takut untuk mengambil, kan ada beberapa begitu karena penyakit ini. Padahal berarti paling berat waktu COVID ini ya? COVID hancur. Berapa bulan tuh baru bangkit tuh lah? Sampai hari ini Kia dia berangsur-angsur normal. Ya ini saya lihat udah mulai dia berangsur-angsur normal. Ini sudah kurang lebih 2 bulan terakhir berangsur-angsur normal, walaupun kita belum sesuai harapan. Kalau Kia tidak percaya, 2 bulan COVID pertama dari 37 orang karyawan, alhamdulillah itu saya gaji karyawan tinggal 300.000 Kia. Dan itu saya bicarakan dengan mereka. Tapi semua digaji walaupun kesepakatannya 300.000 per orang. Itu saya tanya ke mereka. Saya bilang siapa yang mau tinggal, siapa yang mau lepas, saya tidak mampu bayar. Ngomong langsung terang saja. Betul sih, daripada mereka bertanya-tanya, ini gimana, kamu orangnya langsung jujur. Karena saya berpikir tidak ada jalan keluar Kia. Iya sih. Karena banyak proses, ya kalau memang perusahaan yang settle dalam artian korporasi, mereka punya dana saving. Dana saving berapa bulan? Ya karena kita ini, pertama kita baru merintis. Kita sudah, ternyata itu yang fatalnya lagi, dana yang kita kumpulkan sebelum COVID ini, itu berharap bahwa bulan puasa itu kan seharusnya rame orang hitungan kita, makanya kita renovasi Kia, saya perbaiki. Jadi tidak ada saving, istilahnya planning finansialnya kurang sih ya. Sedap juga karena saya ngeri sedap lah, makanya saya memang tidak kepikiran sih, kan COVID tidak ada yang kepikiran ini akan terjadi kan. Planningnya kan sesuai tahun lalu pasti gini nanti hasilnya. Dan ternyata kita sudah hitung. Kan kita sudah 5 tahun jalan. Iya tuh. Kalau ini kayaknya kita ini semua lah rata-rata pengusaha di bulan Ramadan itu penjualan meningkat. Dan ternyata dicoba lain ya, jalannya lain. Tapi alhamdulillah bisa bangkit lah, dan insya Allah nextnya BPC semakin banyak cabangnya. Betul. Nanti kita podcast lagi pas cabangnya sudah ada lagi. Betul di Morowali ada? Amin. Buka di Morowali, buka di mana, di provinsi-provinsi lain. Kabupaten ini keren ya pasti. Wah, impiannya Lala tuh ya. Sangat insya Allah. Tuhan adalah sama-sama lagi ya juga sukses dengan segala karirnya. Amin. Ayo toh, kita bagus support lah. Pertama orang ini satu sekolah kayaknya, kita SMA dulu deh. Iya, kita SMA 2. Sama-sama SMA. Sama kuliah. Ampun, mudah-mudahan sama-sama sukses, ikut sukses. Amin. Kita ikut juga. Oke. Terima kasih Lala. Siap ya. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di share. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap saksikan podcast Kia Excel Palu alias Kia Palu. Bye bye. Assalamualaikum.